Kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Saya mau ke Pak Edi. Pak Edi, tadi kalau disebutkan dari Pak Mukroni, ini juga masih ada masalah di pendanaan dari via bank gitu ya. Termasuk juga masih ada pelaku usaha yang bankless gitu. Ini bagaimana menjawab kendala-kendala seperti ini? Karena tentu angka bankless di level mikro itu juga masih cukup banyak. Dan bagaimana eh, dari kementerian sendiri sinergitasnya mungkin dengan BUMN, begitu bank-bank BUMN, agar sama-sama komitmen untuk mempermudah para pelaku usaha UKM dan juga UMKM ini bisa terjamin bahwa mereka memang mendapat kemudahan akses finansial. Bagaimana menjawab itu, Pak Edi? Ya, Mas Cikal, Bapak Ibu semua, benar sekali yang disampaikan Pak Mukroni tadi terkait dengan akses pembiayaan ya. Memang kita sadar UMKM ini secara nasional kan masih rendah, akses pembiayaannya masih di angka 19%, sangat susah untuk naik 20%. Nah, terkait dengan bagaimana mengatasi ini untuk warteg khususnya, sebagai bagian dari program PEN juga Pak Mukroni, kita tetap melanjutkan kok program-program KUR ya, termasuk ultramikro ya, dan KUR sendiri yang dengan nanti akan ada sedang diproses juga di samping BEPUM ke depan ya, juga ada kredit mikro dengan bunga 0%. Ya, ini diharapkan bisa juga nanti dimanfaatkan oleh teman-teman pengusaha ataupun dari warteg. Nah, itu satu sisi. Yang kedua, juga tetap ada pendanaan, penyaluran dana via koperasi dari LPDB ya, Lembaga Dana Bergulir Kementerian kami. Nah, ini juga relatif bunganya kecil ya. Ini di satu sisi lain bisa tetap tapi harus berbentuk koperasi, dan Bapak sendiri kan Kawantara dan teman-teman sudah berkooperasi, jadi saya pikir itu tidak ada masalah. Nah, yang terakhir yang kita juga dari sisi supply dan demand seimbang tadi, seperti saya sampaikan tadi belum sempat saya elaborate ya tentang PKBL dan CSR. Nah, kita harapkan termasuk dengan Basnas ya, potensi-potensi dana yang ada kita akan sinkronkan dengan kebutuhan karena ini baru menyangkut Jabodetabek ya. Sebagai contoh tadi dengan beberapa bank ya, kita nggak sebutkan namanya di sini, BUMN, itu akan ada nanti program-program makan gratis lagi seperti itu. Artinya mereka membelikan makanan, kemudian warteg menyediakan, masyarakat yang membutuhkan bisa makan gratis di sana. Rencanakan juga sedang disusun programnya warteg Ramadan ya. Katakanlah sahur Ramadan gratis buat masyarakat, tapi warteg tetap mendapat dana dari PKBL dan CSR tadi. Juga sedang diinikan untuk makan masyarakat terdampak banjir, dan yang terakhir juga untuk fakir miskin. Nah, tapi ini masih kita godok ya. Tapi yang beberapa yang dari rapat kemarin itu sudah mengerucut, kelihatannya akan ada dari Basnas dengan program-program detail nanti yang akan kita umumkan ke depan. Nah, itu antara lain Mas Cikal, bagaimana dari sisi pembiayaan, ketersediaan bantuan tadi bukan hanya BEPUM memang, tapi itu tadi melalui KUR dan juga kredit mikro dengan bunga 0% sedang disusun, ditambah dengan PKBL dan CSR tadi. Itu barangkali Mas Cikal. Kedepannya memanfaatkan platform digital. Nah, ini bagaimana digital literasi yang dilakukan kepada para pelaku UMKM agar mereka juga bisa menyerap dengan baik begitu, dan juga paham bahwa ini punya manfaat tersendiri, bahwa ini adalah konsep baru dalam usaha, khususnya dalam usaha kuliner. Bentuk literasinya akan seperti apa mungkin? Persis, kita akan membimbing warteg-warteg yang sudah siap ya, artinya mereka akan didampingi, kemudian juga diadakan pelatihan. Kita sedang mendata dengan Pak Mukroni nanti juga siap berapa banyak warteg yang memang bisa move ya, pindah ke platform digital. Artinya bukan pindah, juga menyediakan alternatif bekerjasama dengan digital platform. Salah satunya yang sudah dijajaki adalah dengan, kalau boleh sebut nama di sini, adalah wahyu.com ya. Nah, ini juga sudah sedang dalam pembicaraan bagaimana memperbanyak nanti, bagaimana juga meningkatkan jumlah daripada
teman-teman warteg ini baik dalam bentuk koperasinya ataupun langsung kepada pengusahanya itu yang memang didorong mampu masuk ke dalam ranah digital. Begitu Mas Cikal. Saya mau ke Pak Mukroni. Pak Mukroni, ini kalau dari teman-teman sendiri, bagaimana menerima usulan adanya platform digital ini? Apakah memang ada yang cepat tanggap gitu ya untuk segera mengaplikasikannya, atau lebih banyak yang lebih antipati begitu bahwa ini yang real-real saja gitu, ada pembeli kemudian ada uangnya atau seperti apa? Iya, Mas Ikal, di warteg ini ada 3 klaster ya. Klaster pertama adalah klaster warteg yang sangat bawah ya, yang di bawah omsetnya 1 juta. Ini kan yang melayani apa itu supir taksi. Terus kalau ojol mungkin dia sudah punya platform Android. Nah, ini kayak pedagang asongan, terus supir taksi, tukang sapu. Ya, kita kan ini nggak mungkin lah ya mengajak mereka itu untuk digitalisasi karena memang pelanggannya mereka begitu. Jadi satu yang kedua mungkin di kelas menengah ya, yang di atas 1 juta dan mungkin sekarang ada modernisasi warteg ada yang 5 juta ke atas. Tapi kan masih sedikit lah. Itu baru 1000-an. Sedangkan yang klaster 1, klaster 2 itu kan lumayan dominan jumlahnya. Itu satu. Yang sekarang ini memang dihadapi teman-teman ini kan finansial. Ini saya mengutip mantan Sesmen Koperasi Pak Ruli itu 50% UMKM itu kesulitan finansial gitu kan. Ini yang perlu di-endorse gitu kan. Saya mengatakan kenapa 50% dari warteg ini karena memang di lapangan juga begitu. Terus statement dari kementerian juga memang 50% usaha UMKM ini dalam kesulitan finansial. Oleh karena itu saya terus terang menghimbau kepada pemerintah ini yang harus diatasi gitu untuk sementara gitu kan, masalah permodalan tadi yang sudah diberikan oleh Pak Edi tentang aksesnya. Tapi ya minta pemerintah untuk lebih gitu kan, lebih istilahnya menambah stimulus. Itu satu. Yang kedua ya ini kan daya beli masyarakat kan turun mas kali ini kan. Ini juga harus di-push oleh pemerintah agar mereka punya saving sehingga dia bisa membeli di warteg dan sebagainya. Ini kan juga akan menolong. Kalau daya beli masyarakat bawah kondisinya rendah juga ya usaha-usaha kecil juga kan mereka kan istilahnya berputarnya kan di situ gitu kan. Berdirinya ekonomi rakyat bawah itu kan kalau mereka punya income yang bagus, mereka juga ekonominya kan akan bergerak. Jadi ya itu yang kami mengharapkan dari pemerintah untuk stimulus tadi permodalan. Yang kedua adalah daya beli itu mas. Oke, baik Pak, terima kasih Pak Mukroni dan juga Pak Edi Satria atas waktunya bersama kami.